Ya, kita tadi sudah menyinggung sedikit ya, Fe, bahwa ternyata meskipun kereta api cepat rute Jakarta-Bandung ini sudah groundbreaking, tapi kemudian ternyata ada begitu banyak masalah yang kemudian muncul. Muncul di belakang yang kemudian ini bisa menyebabkan terjadinya pembatalan juga ya kan, Ya, kalau betul. dari kedua belah pihak akhirnya tidak sepakat. Padahal mimpi warga Jakarta dan Bandung sudah apa ya? Sudah berangan-angan begitu ya, sudah bisa sampai. menempuh jarak hanya dalam waktu 45 menit. Betul, itu mungkin paling lama, mungkin bisa 35 menit juga ya. Betul. Saking cepatnya. Nah, Iya. kita akan membahas mengenai polemik ini. Sudah hadir bersama kami ada pengamat transportasi Bapak Darma Ningtyas. Selamat siang Pak Darma. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Livestock. Dan mungkin sebelum kita membahas, kita ada informasi yang akan mendukung perbincangan kita hari ini. Pembangunan mega proyek kereta api cepat tanah air kembali menuai polemik. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengingatkan kepada pihak pengembang, pemerintah tidak akan memberikan jaminan terkait pelaksanaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Hal itu karena proyek tersebut masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Menurut Menteri Keuangan, sejauh ini belum ada pernyataan langsung dari PT KCIC terkait permohonan pemberian jaminan pemerintah untuk mega proyek kereta cepat. Bambang mengatakan jika Tiongkok benar meminta adanya jaminan dari pemerintah Indonesia, maka sudah dipastikan permintaan tersebut akan ditolak. Negara tidak akan menggunakan APBN. Ya, dulu kesepakatannya adalah tidak ada anggaran dari APBN langsung, dan termasuk jaminan pemerintah. Sementara itu, Menteri BUMN Rini Sumarno mendukung pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan Rini yang sempat hadir dalam sidang paripurna DPD meyakinkan para anggota DPD yang sebelumnya meminta agar proyek tersebut dihentikan. Saat ini PT KCIC sendiri belum memenuhi persyaratan yang diminta Kementerian Perhubungan. Di antaranya dokumen perjanjian yang menggunakan bahasa Tiongkok diubah menjadi bahasa Indonesia. Jika syarat tidak terpenuhi, maka pembangunan kereta cepat dipastikan tidak akan dilanjutkan. Lalu mungkinkah Indonesia akan memiliki kereta api cepat atau bahkan transportasi massal Indonesia akan kembali tertinggal? Ya, nanti juga pada saat dialog kita selain dengan Pak Darma, kita juga akan kedatangan tamu lain. Ada Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Bapak Hanggoro Budi Wiryawan. Namun kita dialog dulu dengan Pak Darma ya. Pak Darma Ningtyas. Pak Darma, ini kalau melihat seperti tadi yang sudah disinggung Egan bahwa ini sudah groundbreaking, kita berharap ini sudah dimulai pembangunannya, ternyata ada polemik seperti ini. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, pertama saya kira kalau polemiknya itu memang sejak awal belum selesai gitu ya. Jadi sebetulnya ini kan Pak Jokowi melanjutkan apa yang sudah dirancang oleh Pak SBY dulu. Hanya Pak SBY dulu kan perdebatan mengenai rute juga belum selesai. Apakah Jakarta-Surabaya, Jakarta-Bandung atau Jakarta-Surabaya lewat Bandung. Tapi sejak awal saya sendiri kan termasuk orang yang tidak setuju kalau pembangunan kereta cepat itu dibangun saat ini. Kenapa? Karena akan menciptakan ketimpangan yang makin lebar antara Jawa luar Jawa. Kita tahu luar Jawa itu sampai saat ini masih minus infrastruktur transportasi. Di Papua 2 minggu yang lalu ada satu gambar yang menunjukkan ekspresi masyarakat gembira sekali karena jalan di depannya itu diaspal. Itu baru diaspal aja. Baru diaspal aja mereka sudah gembiranya sekali. Jadi atas dasar alasan itu maka sejak dulu saya termasuk orang yang menolak untuk dibangun sekarang. Bahwa kebutuhan kereta cepat itu kita butuhkan iya. Apalagi traffic pesawat udara, pesawat dari Jakarta Surabaya cukup padat sehingga harus diatasi dengan kereta cepat. Tapi kalau Jakarta Bandung sebetulnya menurut saya sih tidak urgen. Artinya Anda juga melihat dengan adanya polemik lain seperti permintaan atau permohonan jaminan dari negara untuk pembangunan proyek ini bagaimana Pak? Kalau soal jaminan sebetulnya sebetulnya kalau proyek itu melibatkan dana triliunan, sejak dulu itu selalu meskipun itu B2B itu selalu butuh jaminan dari negara dimanapun gitu. Dan karena jangan lupa ketika nanti swasta itu membayar pinjaman itu kan memakai devisa negara. Nah, karena itu harus ada jaminan negara. Tapi ini kan katanya nggak menggunakan APBN, itu saya kira juga tidak. Yang jadi persoalannya adalah jaminan itu
ada konsekuensi terhadap APBN atau tidak. Nah, dugaan saya sih itu pasti akan ada karena kalkulasi aja lah, kalkulasi traffic perjalanan dari Jakarta Bandung BP itu memang tidak mungkin akan mampu mencukupi kebutuhan operasional dari PT dari kereta cepat ini. Artinya kalau kita melihat perjalanan Jakarta Bandung saat ini ya, dan saya tidak terlalu optimis bahwa separuh dari perjalanan itu akan pindah ke kereta cepat. Kalau separuh tidak ada yang pindah ke kereta cepat, maka tentu saja target jumlah penumpang kereta cepat itu tidak akan tercapai. Kalau targetnya tidak tercapai, berarti income-nya juga tidak akan tercapai. Kalau income-nya tidak tercapai, mau tidak mau ya harus ada. Bisa mandek ya. Ya mandek kalau kecuali negara memberikan subsidi. Oke. Baik, sekarang kita ada penelpon dulu. Masih segmen 1 sudah ada. Sudah ada yang menelpon ya, jangan-jangan ada orang yang interest sekali, betul. Ini dari Surabaya ada Bapak Viking. Selamat siang Pak Viking. Ya Pak Viking, selamat siang Pak. Iya, selamat siang Mbak. Iya, silakan Pak. Mbak, sebenarnya Pak kami masyarakat itu respon itu pemerintah. Hanya sayangnya itu kenapa mesti Bandung Jakarta? Seharusnya itu Surabaya Jakarta yang lebih penting. Bandung Jakarta tol kan banyak ada. Iya. Baik, berarti lebih ke rutenya ya Pak ya? Iya. Kereta cepat itu Surabaya Jakarta yang diutamakan. Karena itu kan jarak jauh. Iya. Oke, itu aja Pak Viking. Iya, itu aja Mbak. Baik. Terima kasih Pak Viking. Oke. Sependapat dengan Pak Dharma berarti ternyata memang kalau menurut masyarakat awam pun orang Surabaya lagi mengatakan bahwa ternyata lebih penting Jakarta Surabaya, ngapain Jakarta Bandung, kita malah lebih butuh gitu ya katanya. Iya, karena kalau Jakarta Bandung itu tentu orang akan memilih kendaraan pribadi kalau kita pergi ke Bandung untuk tur. Dan selama ini kan saya kira perjalanan terbanyak Jakarta Bandung itu untuk rekreasi keluarga. Kalau rekreasi keluarga 4 orang, ya 3 orang aja lah daripada naik kereta cepat yang untuk mencapai stasiun dari rumah ke stasiun Jakarta juga sulit. Nanti dari stasiun di Bandung ke kota Bandungnya juga sulit. Lebih baik pakai kendaraan pribadi. Tetapi kalau Jakarta Surabaya itu memang bisa mengalihkan sebagian perjalanan dengan menggunakan pesawat saat ini ke kereta api. Apalagi itu tadi traffic dari Jakarta Surabaya itu sudah terlalu padat. Baik, Pak Dharma, kalau misalnya tadi kan kita sudah membahas kalau misalnya ternyata terjadi sesuatu, ternyata ini tidak berjalan dengan sesuai dengan rencana. Memangnya kalau menurut Pak Dharma ini adakah alasan-alasan yang membuat kita berpikir bahwa ternyata rute ini jangan-jangan nggak akan terjadi gitu, tidak sesuai rencana gitu. Atau tiba-tiba pas jalan gagal di tengah jalan itu. Apakah ada alasan-alasan yang bisa membuat ini gagal gitu? Banyak saya kira ya. Pertama yang menjadi anggota konsorsium di kita sendiri ya, BUMN kita, itu kan salah satunya PT Kereta Api. Nah, PT Kereta Api itu kan dananya sekarang ini selain dapat subsidi dari pemerintah ya, tapi itu kan untuk melayani kereta api ekonomi. Dananya itu mengumpulkan uang tiket dari penumpang dan angkutan barang. Nah, harusnya dananya itu kembali lagi untuk peningkatan sarana kereta api supaya dapat meningkatkan pelayanannya. Tapi kalau nanti dihadapkan pada pilihan harus memberikan kontribusi pada pembangunan kereta cepat, kan berarti harus ada yang dikorbankan. Nah, kalau tetap harus concern pada pelayanan, berarti kan ya kemungkinan untuk memenuhi target 2,9 triliun kan susah juga. Tapi kan ini nanti kerja sama perusahaan dari Cina juga kan Pak, artinya 75% justru dari sana begitu Pak Dharma. Ya, tapi dana dari Cina pun juga dana pinjaman dari bank kan. Dan kita tahu kan kalau kita pinjam di bank itu untuk membangun suatu proyek kan tidak akan turun sekaligus. Dia akan turun sesuai dengan termin gitu. Jadi biasanya 30% pada termin pertama, setelah ada progres sekian persen, setelah ada progres lagi sekian persen. Nah, kalau progresnya nggak jalan-jalan kan juga jadi hambatan gitu. Jadi kita tidak
terlalu membayangkan indah-indahnya saja. Oke, baik. Ternyata ada banyak alasan untuk ternyata mimpi yang buruk-buruk begitu ya. Dikaji ulang ternyata begitu Pak Darma ya. Baik, pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut.